Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danur Pratama dari Universitas Indonesia bersama dua teman saya, Muhammad Dery Mahendra serta Darin Alia, eh, ingin mempresentasikan sebuah paper yang kami buat yang berjudul Geotourism Sector Development Prospect in Seluma Regency Bengkulu. Jadi Seluma Regency ini atau Kabupaten Seluma berada di 100 km dari kota Bengkulu. Nah, dengan ketinggian 0 sampai 900 meter di atas permukaan laut. Nah, Bengkulu itu sendiri ada di bagian barat dari Pulau Sumatera. Dengan di situ juga berdiri adanya Bukit Barisan. Struktur di Bengkulu ini dipengaruhi oleh beberapa patahan. Yang pertama itu adalah patahan Napalan yang arahnya itu north south serta patahan mana yang arahnya itu northwest dan southeast. Selain patahan, struktur di Bengkulu ini juga dipengaruhi oleh sistem graben yang asimetrik yang arahnya itu northwest sampai southeast yang melebar dari patahan Mentawai. Nah, di daerah itu juga strukturnya dikontrol oleh patahan Tanjung Sakti yang menjadi bagian dari sesar Semangko. Daerah Seluma ini ada beberapa formasi berdasarkan peta geologinya. Yang pertama itu adalah formasi halus simpang yang berasal dari Paleosen sampai Eosen. Formasinya itu terdiri dari lava, volkanik bereaksi, dan juga tuff. Bagian atas dari formasi halus simpang ini berdempetan dengan bagian bawah dari formasi sebelat, di mana formasi ini itu berasal dari lower sampai middle Miocene yang terdiri dari claystone, limestone, siltstone, dan juga konglomerat. Untuk data dan metode yang kita gunakan dapat dilihat di diagram figur 1 ini. Jadi pertama itu data yang kita terima itu adalah data pariwisata yang didapat dari berita dan juga perkataan masyarakat. Data ini kami develop berdasarkan 3 input data lainnya, yaitu model DEM, Digital Elevation Model, peta geologi, serta berita-berita tadi kita olah, kita analisa sehingga mendapatkan plan sederhana untuk pengembangan geoturisme di daerah tersebut. Jadi berdasarkan 3 data tadi, dapat dilihat di sebelah kiri ada 2 gambar. Yang gambar atas itu adalah peta DEM-nya dari Kabupaten Seluma, di bawahnya ada peta geologi dari Bengkulu. Dan daerah yang di zoom out itu adalah dari peta geologi dari Kabupaten Seluma. Jadi berdasarkan peta geologi ini, ada 3 tempat yang masih estimasi dari 3 lokasi utama yang ingin di-develop untuk geoturismenya. Di situ ada hot spring atau mata air panas yang berada di pasema air keruh. Lalu di sana juga ada benang setungkal waterfall dan juga hot spring pool atau kolam air panas yang ada di pasema Lubuk Resam. Daerah ini kami tandai dengan titik-titik berwarna merah, biru, dan hitam, di mana merah itu menandakan hot spring di pasema air keruh, biru menandakan benang setungkal waterfall yang ada di pasema Lubuk Resam, dan warna hitam itu hot spring pool yang juga berada di pasema Lubuk Resam. Nah, berdasarkan kedua data tersebut, untuk yang hot spring di pasema air keruh itu lokasinya di peta DEM itu sebenarnya tidak ada elevasi yang sangat jauh atau sangat perbedaan elevasi yang sangat mendadak, sehingga sebenarnya secara development infrastruktur atau bangunan-bangunan pembantu untuk geotourism ini masih bisa di-develop dengan baik tanpa ada masalah seperti longsor dan lainnya. Selain itu juga dari peta geologinya, batuan di bawahnya itu berasal dari formasi bereaksi vulkanik tadi, yang isinya itu ada vulkanik bereaksi, lava, dan tuff yang kemungkinan bisa jadi basement untuk pembangunan infrastruktur selanjutnya. Untuk daerah benang setungkal dan juga waterfall dan juga hot spring pool ini, keduanya berada di pasema Lubuk Resam yang secara DEM atau secara ketinggiannya sebenarnya itu lokasinya sangat amat tinggi,
sekitar 1000 mdpl, namun dia lebih stabil di bagian bawahnya dan tidak ada perubahan elevasi juga, sehingga untuk pembangunan infrastruktur tambahan atau bangunan-bangunan pendukung geoturisme itu masih bisa dibangun, sehingga lokasi ini masih bisa di-develop untuk geoturisme selanjutnya. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa ketiga tempat ini memiliki potensi untuk geoturisme berdasarkan daerahnya tersebut, serta berdasarkan dari peta DEM dan juga geologinya, tempatnya mendukung untuk pembangunan infrastruktur, sehingga untuk pengembangan selanjutnya tempat ini sangat direkomendasikan oleh kelompok kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Halo, ya Kak, udah selesai Kak? Ya, udah. Oke. Yang pertama. Oke, mau recording kedua Kak? Boleh deh. Tadi kayaknya ada beberapa yang salah ngomong. Oke kan, nanti bisa langsung ngomong aja. Ini masih di record kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danur Pratama bersama teman-teman saya Muhammad Dery Mahendra serta Darin Alia membuat paper yang berjudul Geoturisme Sector Development Prospect in Selama Regency Bengkulu. Paper ini kami dedikasikan untuk masa geoturisme di Bengkulu karena berdasarkan berita dan masyarakat setempat, daerah Bengkulu ini mempunyai potensi geoturisme yang tinggi. Nah, Bengkulu ini terletak di bagian barat dari Pulau Sumatera, dan berdasarkan strukturnya juga dipengaruhi oleh patahan Napalan dengan arah north-south dan juga patahan Mana dengan arah northwest-southeast. Selain itu, struktur di Bengkulu juga dipengaruhi oleh graben system yang asimetrik dengan arah northwest-southeast yang melebar dari sistem patahan Mentawai. Selain itu juga ada patahan pengkontrolnya atau struktur pengkontrolnya, yaitu patahan Tanjung Sakti yang juga sebagian dari patahan Semangko. Ada beberapa formasi yang bisa kita lihat di daerah Seluma ini. Yang pertama itu Halusimpang Formation dengan umur Paleosen sampai Eosen. Nah, formasi ini terdiri dari volkanik breksia, lava, dan juga tuff. Bagian atas dari formasi Halusimpang juga berdempetan dengan formasi Seblat, di mana formasi Seblat ini terdiri dari claystone, limestone, siltstone, dan juga konglomerat yang berasal dari lower sampai middle Miocene. Untuk data dan metode yang kami gunakan, metode yang kami gunakan ini analisa dari studi literatur. Jadi data yang awal kita dapatkan itu adalah berita tentang pariwisata dari daerah-daerah tersebut. Jadi ada 3 daerah yang kita olah, yaitu hot spring di Pasemah Air Keruh, terus ada air terjun Benang Setungkal di Desa Mekarjaya, dan juga hot spring pool yang ada di Pasemah Lubuk Resam. Lalu data berita dan dari masyarakat ini kita olah dengan 2 data tambahan, yaitu data DEM atau data digital elevation model serta data dari peta geologinya. Nah, ketiga data ini kita analisa berdasarkan ketinggian dan formasi geologinya sehingga menghasilkan plan untuk geoturisme atau pengembangan geoturisme selanjutnya. Jadi dapat lihat di bagian sebelah kiri ada 2 gambar. Gambar di atas ini adalah peta dari DEM lokasi di Kabupaten Seluma. Yang bawahnya ini adalah peta geologi lembar Bengkulu yang sudah di zoom out untuk khusus di Kabupaten Seluma dalam kotak yang di sini. Nah, jadi 3 lokasi ini yang di Pasemah Air Keruh dan Lubuk Resam ini kami tandai dengan
titik berwarna merah, hitam, dan biru. Untuk yang berwarna merah itu adalah hot spring di Pasem Air Keruh. Untuk hitam itu adalah hot spring pool di Pasem Lubuk Resam, dan biru itu adalah air terjun Benang Setungkal di Lubuk Resam juga. Nah, berdasarkan ketiga data yang tadi, DEM, peta geologi, serta studi literatur lainnya seperti berita, yang untuk Pasem Air Keruh ini dapat kita lihat bahwa lokasinya ini relatif landai, dan juga secara formasi itu terdiri dari formasi batuan vulkanik andesit sampai basaltik yang terdiri dari vulkanik breksi, lava, dan tuf, sehingga punya potensi untuk pembangunan infrastruktur pembantu geoturisme selanjutnya. Untuk daerah kedua dan ketiga ini lokasinya sama di Pasem Lubuk Resam dan ada di ketinggian yang sebenarnya lumayan tinggi, namun tempatnya ini slope-nya itu tidak terlalu curam sehingga sebenarnya masih bisa dibangun infrastruktur pembantu lainnya, serta berdasarkan formasi batuan yang ada di bawahnya juga sama, itu breksi vulkanik dari andesitik sampai basaltik, serta lava dan tuf, sehingga masih bisa mendukung untuk pembangunan infrastruktur serta bangunan-bangunan pembantu geoturisme selanjutnya. Sehingga berdasarkan data dari ketiga tempat tersebut dapat diambil kesimpulan ketiga tempat ini tuh mempunyai potensi karena lokasinya berdasarkan ketinggian dan formasi batuan di bawahnya itu mendukung untuk pembangunan geoturisme, sehingga jika ingin dilakukan pengembangan itu sangat direkomendasikan, serta akan membantu warga lokal dalam masalah ekonomi serta masalah sosial. Nah, kita juga bisa mengintegrasi cultural diversity yang ada di sini dengan geodiversity hasil dari formasi serta ketinggian tersebut, sehingga lokasi di sini mempunyai prospek geoturisme yang sangat tinggi. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.